6 tahun sudah Aminah ditinggal oleh Abdullah keharibaan yang esa. 6 tahun pula Aminah tak pernah mampu memperkenalkan putra semata wayangnya pada sang suami. Kini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali ke pangkuannya. Keinginannya untuk memperkenalkan putranya kepada sang suami tak tertahankan lagi. Istri mana yang tak bahagia jika mampu memberikan hadiah pernikahannya dengan seorang anak laki-laki yang begitu mirip dengan ayahnya? Tidakkah sang suami akan selalu melemparkan senyum terhangatnya tiap kali memandangnya? Semua itu mungkin tidak akan pernah beliau dapatkan. Namun menantu, Abdul Muthalib ini yakin suaminya yang berada di bawah pusara makamnya dapat melihat putra mereka berdua. Tahun itu, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusia 6 tahun, beliau mengajaknya ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahandanya. Setelah mendapat izin dari Abdul Muthalib, mereka lantas bergabung dengan rombongan dagang ke utara. Sang kakek tanpa ragu melepas mereka berdua karena perjalanan kali ini merupakan satu kesempatan baik untuk memperkenalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga yang berada di Madinah. Di negeri subur utara Mekah itulah sang kakek lahir. Dari salah satu putri suku Khazraj di Madinah inilah Said Hashim menyunting seorang darah jelita yang kemudian melahirkan Abdul Muthalib, kakek sang Nabi. Dengan membawa 2 ekor unta dan ditemani seorang budak bernama Ummu Aiman. Perlahan-lahan mereka bergerak ke utara bersama rombongan dagang Quraisy menuju Syria. Karavan. Inilah pengalaman pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat inilahan bengala pedagang menyusuri hamparan padang, pasir. Rapi dan nampak selalu siaga menghadapi segala hal yang mungkin akan mereka hadapi di tengah perjalanan. Sesampainya di Madinah, Aminah memisahkan diri untuk menemui keluarga dan ziarah ke makam suaminya di An-Nabigah. Kunjungan pertama ke Madinah membawa kesan tersendiri bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menikmati pertemuan dengan keluarga barunya yang selama ini belum pernah ditemuinya. Sedikit pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak merasa canggung untuk bergabung bermain dengan mereka. Selama di sana, beberapa teman sebayanya sering mengajaknya berenang di sebuah sungai yang berada di dekat makam Abdullah. Sementara putranya menikmati keasyikan permainannya bersama Ummu Aiman dan teman-temannya, Aminah menghabiskan waktunya di makam sang suami. Hampir sebulan penuh beliau selalu berkunjung ke makam Abdullah untuk melantunkan doa. Siang itu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berenang-renang dengan teman-temannya, beberapa orang Yahudi melintas di tepi sungai. Langkah dan tatapan mereka menumbuk pada putra Abdullah yang tengah asyik berenang. Semua diam, memperhatikan keasyikan bocah itu. Keheningan segera pecah ketika salah satu dari mereka mengungkapkan apa yang telah dipelajarinya selama ini. "Apakah kalian melihat anak itu? Dia adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman," ungkapnya lirih sambil melangkahkan kakinya menuju Madinah. Kabar hadirnya Nabi terakhir segera menyebar dari mulut ke mulut menusuk Madinah. Menjadi obrolan baru yang cukup menarik di tengah-tengah kesibukan mereka berdagang dan bercocok tanam, terutama bagi kalangan kaum Yahudi yang memang sangat yakin akan hadirnya Nabi terakhir. Ummu Aiman, budak setia Aminah yang mendengar berita tersebut menjadi gusar. Ia khawatir orang-orang Yahudi akan berbuat jahat terhadap putra majikannya itu. Sebisa mungkin ia merasa harus segera mengingatkan Aminah yang masih terpekur di hadapan pusara suaminya. "Aminah, kita sebaiknya jangan berlama-lama di Madinah. Kini di kalangan orang-orang Yahudi telah tersiar kabar bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Aku khawatir, jangan-jangan mereka akan berbuat jahat terhadap kita." Ummu Aiman berusaha mengingatkan Aminah. Ibunda Aminah menanggapi serius usulan Ummu Aiman. Sebagai seorang ibu tentunya beliau tidak ingin ada hal-hal tak diinginkan menimpa putra kesayangannya. Mereka segera mengemasi berbagai perbekalan untuk perjalanan ke Mekah. Tentunya acara berpamitan dengan keluarga di Madinah adalah yang terberat. Setelah sekian lama mereka tidak pernah berkumpul. Kini ketika kesempatan itu datang ternyata Tuhan tidak mengizinkan untuk berlama-lama bersama keluarga. Perjalanan 400 mil dari Madinah itu mereka tempuh dengan pelan. Mereka tidak dapat berjalan cepat karena Aminah merasa kepayahan menyusuri padang pasir yang terik. Makin jauh mereka meninggalkan kota kelahiran kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makin buruk pula kesehatan Aminah. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di daerah Abwa. Dalam tempat peristirahatan ini kondisi ibunda Nabi tidak juga membaik namun justru kian memburuk.
Begitu parahnya sakit yang beliau derita hingga membuat beliau tak mampu untuk duduk sendiri. Kepalanya senantiasa disandarkan pada putra sematawayangnya, seolah tak ingin berpisah dengannya. Dalam kondisi yang begitu kepayahan itu, beliau sempat memberikan wasiat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahimu sejak kecil, wahai putra seseorang yang selamat dari kematian sebab anugerah dari Yang Maha Kuasa, Maha memberikan nikmat. Lalu dia ditebus dengan 100 ekor unta melalui undian. Jika apa yang aku lihat dalam tidurku benar, niscaya engkau kelak akan menjadi utusan Allah, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Engkau akan diutus di daerah Balal dan daerah Haram, engkau diutus dengan menyatakan kebenaran dan membawa agama Islam. Agama ayahmu, yang baik, yakni Nabi Ibrahim. Engkau diutus dengan membawa agama yang mudah yang Islam. Allah akan melarang kamu beserta kaum kamu menyembah berhala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya dengan seksama meskipun jiwa kecilnya tengah lara melihat kenyataan yang sedang diderita ibunya. Ibunda yang selama ini mengandung dan memberi harapan-harapan di tengah keyatimannya. Ibunda yang telah menanamkan harapan bahwa kelak beliau akan menjadi orang besar, meskipun semua itu mungkin belum mampu dipahaminya. Ibu yang baru saja memperkenalkannya pada sang ayah dengan duduk di depan pusaranya dan mempertemukan dengan keluarga-keluarga baru yang selama ini belum pernah dilihatnya. Kini ibunda itu tengah berbaring di pangkuannya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa saat setelah mengucapkan wasiat itu, Ibunda Aminah diam tak bersuara. Wajahnya nampak begitu tenang namun hembusan dan helaan nafasnya tak lagi terasa. Di atas pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Aminah menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memikul beban sebagai yatim piatu di usianya yang ke-6, Ummu Aiman mencoba menjelaskan arti sebuah kematian. Dalam gendongannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai belajar memahami arti kepergian orang-orang yang dicintainya. Kini Ummu Aiman melanjutkan perjalanan pulang bersama anak yatim piatu yang melara akibat duka tak terperi.